wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafati Muhammad. Saya akan menyampaikan materi tentang sejarah ketiga. Awal mula sejarah ketiga di Indonesia bisa dibilang mulai mencuat sejak masa kolonial Belanda. Pada masa itu, industri perkebunan dan tambang mulai berkembang pesat. Sayangnya, kondisi kerja saat itu jauh dari kata aman. Banyak pekerjaan yang mengalami kecelakaan atau menderita penyakit akibat kerja. Melihat situasi ini, pemerintah kolonial mulai menetapkan beberapa aturan dasar terkait keselamatan kerja. Salah satu tonggak penting adalah diterbitkannya Village Health Reglement pada tahun 1910. Regulasi ini mengatur tentang keselamatan kerja, meskipun fokusnya lebih ke industri tambang. Aturan ini bisa dibilang sebagai cikal bakal dari regulasi ketiga modern di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Desi Julianti dengan NIM KHGF 24017 dari kelas 1A. Saya akan melanjutkan materi tentang era kemerdekaan dan perkembangan K3. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, kebutuhan akan sistem keselamatan kerja yang lebih terstruktur semakin terasa. Pada tahun 1970, diterbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama dalam keselamatan K3 di Indonesia hingga saat ini. Undang-undang tersebut menegaskan pentingnya K3 di berbagai sektor kerja. Isinya meliputi pengawasan tempat kerja, laporan kecelakaan kerja, hingga tanggung jawab pengusaha terhadap keselamatan para pekerja. Perkenalkan, nama saya Regina Sonia Putri dengan NIM KHGF 24009. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan K3. Memasuki era 2000-an, konsep sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja mulai diperkenalkan. Hal ini sejalan dengan globalisasi dan meningkatnya tuntutan untuk mematuhi standar internasional. Pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2012 yang mewajibkan perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, terutama perusahaan dengan risiko tinggi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tresna Cikaning Ati, NIM KHGF 24024 dari kelas 1A, Prodi D3 Farmasi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang K3 di era modern. Saat ini, K3 di Indonesia sudah berkembang pesat. Kesadaran masyarakat dan perusahaan terhadap pentingnya K3 semakin meningkat. Selain itu, sertifikasi K3 seperti ahli K3 umum, petugas pemadam kebakaran kelas D, dan auditor K3 menjadi salah satu cara untuk memastikan kompetensi tenaga kerja dalam menjaga keselamatan di tempat kerja. Selain regulasi, teknologi juga mulai diterapkan dalam mendukung K3, misalnya penggunaan perangkat IoT atau Internet of Things untuk memantau kondisi kerja atau aplikasi digital untuk pelaporan kecelakaan kerja. Saya akan melanjutkan tentang pentingnya menjaga K3. Rekan-rekan, sejarah K3 ini mengajarkan kita bahwa keselamatan kerja bukan hanya sekadar aturan, tetapi bagian penting dari kehidupan kerja. Dengan memahami sejarahnya, kita jadi lebih menghargai perjuangan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Berikut ada beberapa alasan mengapa K3 sangat penting. Yang pertama adalah mencegah terjadinya kecelakaan kerja, terutama bagi karyawan yang bekerja di sektor yang memiliki risiko tinggi seperti konstruksi, pertambangan, dan pabrik. Yang kedua adalah mencegah terjadinya penyakit akibat kerja. Bukan hanya kecelakaan kerja yang menjadi masalah dalam lingkungan kerja, penyakit akibat kerja juga bisa menjadi masalah serius. Beberapa contohnya seperti asma, dehidrasis, dan silikosis. 3. Menjaga produktivitas karyawan. Menjaga karyawan yang bekerja di lingkungan yang kerja yang aman dan sehat akan cenderung lebih produktif. Yang keempat adalah menjaga citra perusahaan. Perusahaan yang menerapkan K3 dengan baik atau mungkin citra yang baik di mata publik. Begitu saja, terima kasih.